Halo, mungkin banyak dari kita pernah merasakannya. Di tengah malam, dalam gelap dan sunyinya kamar, kita masih menatap layar HP. Tapi bukan sedang menonton video lucu atau main game. Melainkan dengan mata yang sudah lelah, kita sedang melihat status orang-orang yang kita kenal. Ada yang baru menikah, ada yang dapat promosi kerja, ada yang beli mobil baru. Hingga yang awalnya cuma iseng, tapi lama-lama tanpa kita sadari, muncul sedikit rasa nggak nyaman. Kok mereka bisa ya? Kita lihat teman satu sekolah dulu. Mereka kelihatan lebih sukses, tersenyum bangga di depan pencapaiannya. Sementara kita, padahal kita juga sudah berusaha sebisa mungkin. Sudah korbankan waktu dan tenaga, tapi seolah-olah masih di tempat yang sama, nggak kemana-mana. Hingga bukan karena iri, timbul satu pertanyaan dalam diri kita. Apa gua sudah tertinggal dalam hidup ini? Kalau kamu pernah merasa kayak gini, ketahuilah, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana juga lagi berjuang menelan rasa yang sama. Termasuk gua. Melihat teman dekat dulu, ada yang sudah nikah, ada yang sudah bangun rumah. Sedangkan gua masih berusaha hidup dari gaji ke gaji. Dan malah sekarang lagi coba mulai sesuatu di YouTube. Yang ya hasilnya ya gitulah. Tapi video ini bukan tentang keinginan gua jadi YouTuber. Melainkan gue pengen sedikit berbagi tentang mencari jawaban pertanyaan yang pernah gue tanyakan ke diri sendiri. Apakah gue udah terlambat dalam hidup ini? Kita semua pasti sadar. Dari kecil kita hidup di dunia dibungkus dengan kompetisi. Waktu TK, siapa yang gambarnya paling bagus dapat bintang paling banyak. Waktu sekolah, ranking yang menjadi tolak ukur kepintaran antar murid. Hingga masuk dunia kerja, pendapatan dan jabatan jadi ukuran seberapa berhasil kita. Namun ini bukan berarti kompetisi itu salah. Tapi dari semua itu, terciptalah sebuah garis bernama standar sukses. Kapan harus punya pekerjaan tetap, kapan harus mapan, berapa gaji harusnya kita dapat. Dan ketika kita belum mencapai garis itu, ditambah media sosial terus menyuguhkan pencapaian orang lain, ya wajar kalau kita merasa tertinggal dari orang lain. Tapi sebenarnya perasaan tertinggal itu sendiri nggak selalu buruk. Tergantung gimana kita meresponnya. Kalau perasaan itu bikin kita makin semangat, bikin kita tergerak dan mau belajar lebih banyak, ya bagus. Tapi kalau sebaliknya, kalau perasaan itu bikin kita makin merasa kecil, malah merasa nggak layak, dan mulai bertanya, apa gue ini sudah beneran gagal? Nah, itu saatnya kita perlu berhenti sejenak, tarik nafas, dan sadar bahwa hidup ini bukanlah perlombaan, melainkan sebuah perjalanan. Kita semua jalan di jalur yang beda, dengan kecepatan, hambatan, dan peluang yang beda juga. Ada orang yang punya jalur langit. Dari awal sudah punya peta hidupnya. Selalu diarahkan dan dibimbing. Ketika mereka gagal, ada tempat untuk jatuh dan bangkit lagi. Tapi banyak juga yang harus mulai semuanya dari nol. Tanpa panduan, tanpa support. Ketika salah, nggak ada yang mengingatkan. Bahkan mereka takut mencoba bukan karena takut gagal. Tapi mereka nggak punya kesempatan untuk gagal itu. Gagal sekali ya berakhir sudah. Jadi, ketika kita mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, kita seringnya tidak begitu tahu apa yang mereka lewati. Bisa jadi banyak membantu mereka di belakang layar, tapi bisa juga orang itu rupanya benar-benar bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaga jauh dari yang kita bayangkan. Makanya kita mesti selalu ingat bahwa apa yang muncul di media sosial seringnya hanyalah hasil dan jarang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Karena itu, daripada kita fokus pada pencapaian orang, membandingkan hasil kita dengan hasil orang lain, lebih baik kita fokus pada progres kita sendiri. Lihat lagi ke belakang, sudah berapa jauh kita berusaha. Memang belum bikin kita sukses, namun semua itu bukti kalau kita itu masih belajar. Bukti bahwa kita masih berusaha, dan itulah yang paling penting. Faktanya kita masih berusaha dalam kesulitan dan kekurangan, membuktikan kita masih memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Sehingga daripada kita membandingkan puncak orang lain dengan proses kita, lebih baik kita coba analisa dan periksa kembali usaha kita itu. Apa ada yang mesti kita perbaiki? Apa ada yang mesti kita ubah? Apa ada yang mesti kita tinggalkan? Ingat kembali, hidup ini bukanlah perlombaan. Kita berjalan di jalur kita masing-masing. Kapan kita sampai ke puncak itu bukan hanya tergantung dari jalur, medan, dan sumber daya kita, tapi tetap yang paling penting, tergantung pada keputusan apakah kita tetap melangkah atau tidak. Karena gimana kita mau sampai ke puncak kalau kita malah berhenti di tengah jalan? Jadi nggak apa-apa sedikit iri melihat teman kita yang sudah berhasil. Namun jangan gunakan perasaan iri itu untuk menyalahkan diri kita.
Daripada bertanya apa gue sudah terlambat, mungkin lebih baik tanya apa yang bisa gue syukuri hari ini. Dan apa langkah kecil yang bisa gue ambil untuk membuat hidup gue lebih berarti. Karena pada akhirnya hidup ini terlalu pendek kalau cuma fokus pada hasil. Nikmati jugalah perjalanannya. Lagi pula, makin luar biasa tantangan kita ke depan, artinya cerita perjuangan kita untuk jadi sukses makin luar biasa juga kan? Oke, sekian untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk subscribe dan like-nya. Dan salam untuk semua yang masih berusaha.